Dulur Vektor, alhamdulillah semua alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini semoga kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam belajar dan juga mengaji. Kali ini kita akan masuk ke Fajar Syiar Parenting bersama Ustazah Dr. Haja Faiza Roshida, MKetrop, Master Kedokteran Tropis. Beliau adalah dokter juga da'iyah, public speaker yang membahas seputar persoalan perempuan, keluarga, generasi, dan kesehatan dalam Islam. Dulur Vektor, saya Ishak di sini akan menemani Anda di Fajar Syiar bersama narasumber kita Ustazah Dr. Haja Faiza Roshida, MKetrop, Master Kedokteran Tropis. Nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Pertanyaan bisa Anda tanyakan melalui WhatsApp kita dan juga SMS. Baik Dulur Vektor, Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live Instagram Radio Vektor dan aplikasi Radio Vektor di Play Store. Baik Dulur Vektor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat, Mas Ishak. Alhamdulillah, semoga Mas Ishak dan keluarga juga Dulur Vektor semua yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Diberkahi semua urusan kita dan dimudahkan, dimampukan kita semua melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Mas Ishak, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doanya juga kembali kepada panjenengan dan keluarga juga panjenengan. Amin, amin. Amin. Ustazah, kali ini kita akan membahas topik mengenai tren bullying. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Namun sebelum kita masuk ke dalam topik, mungkin ada yang perlu disampaikan, Ustazah? Ya, sepertinya ada yang kalau kemudian kita sebelum masuk ke topik, saya ingin memberikan atau menyampaikan pengumuman sebentar. Jadi karena ada banyak Dulur Vektor yang meminta begitu ya, atau menghubungi saya untuk meminta informasi tentang forum atau majelis yang membahas tentang parenting yang sifatnya runtut, yang sifatnya dari awal begitu ya, ibaratnya A sampai Z-nya tentang parenting Islam lah. Itu seperti apa. Nah, dan juga kemudian kalau ada peluang untuk kesempatan untuk bertemu dan berkonsultasi langsung mungkin dengan saya, saya sampaikan bagi dulur-dulur Vektor atau teman-teman yang menginginkan untuk mengikuti forum kajian parenting yang saya asuh, insya Allah ini ada forum atau majelis yang akan memulai baru begitu ya, memulai baru dari awal sampai akhir, insya Allah nanti kita akan baru mulai bulan depan ya. Jadwalnya itu tiap Selasa pagi kedua dalam tiap bulan, jadi 1 bulan 1 kali saja. Kemudian tempatnya nanti itu di masjid, salah satu masjid di perumahan di daerah Sidoarjo dekat rumah saya sana. Mungkin bagi Dulur Vektor yang ingin ikut hadir di situ, mungkin nanti bisa daftar dulu untuk mungkin bertanya juga tentang informasi lengkapnya. Silakan hubungi nomor 0857 319 33223. Bisa diulangi? Saya ulang lagi, ini nomor saya. Jadi kalau kemudian ada Dulur Vektor yang juga seperti mau konsultasi atau sejenis dengan itu ya, bertanya tentang satu persoalan tertentu, boleh juga menghubungi nomor tersebut ya. WA saja, teks saja pesan, nggak usah telepon, karena kalau telepon pasti nggak saya angkat. Jadi itu pesan saja. Jadi nanti insya Allah ketika berkesempatan akan saya respon ya. 0857 319 33223. Itu nanti bagi yang mau daftar untuk kajian parenting offline-nya, insya Allah bulan depan
kita mulai. Sudah offline ya, Ustaz? Iya, sudah offline, sudah mulai lama lah, sejak mereda ini insya Allah bisa kita mulai. Tapi itu kebetulan kalau di tempat itu nanti masih baru kita mulai lagi dari awal ya, insya Allah ada di bulan depan itu. Jadi sampaikan saja nanti di situ, pengen dapat informasi tentang tempatnya atau mungkin jadwalnya dan mendaftar, nanti saya akan respon. Saya sampaikan ke teman-teman panitia. Cuman karena tadi saya belum menyiapkan nomor teman-teman panitia, ya sudah, nomor saya dulu, enggak apa-apa lah. Ya, itu. Ya. Ini apa namanya? Suaranya ini kok seperti iya, ada ngiknya, betul ya. Terus jadi gimana ini? Agak-agak terganggu ya. Gak bisa hilang ya ini Mas Ishak ya. Ya oke. Baik. Itu mungkin Mas Ishak untuk informasinya. Ya, terima kasih Ustazah. Nanti bisa dihubungi nomor tersebut untuk informasinya ya Ustazah. Silakan. Banyak juga dari pendengar El Victor menginginkan sharing. Sharing ini penting karena memang kebutuhan. Apalagi berhubungan dengan keluarga. Monggo Ustazah, topik kali ini tren bullying, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Iya. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang bullying atau perundungan ya, akhir-akhir ini gak usah lah nunggu tahun-tahun sebelumnya ya Mas Ishak ya. Dalam beberapa hari-hari terakhir ini saja kita sudah mendapati ada banyak sekali beberapa peristiwa perundungan ya, yang perundungan hari ini tuh sampai pada level fisik dan hingga menghilangkan nyawa ya. Ya, dan pelakunya juga kalau kita lihat, kalau mungkin dulu yang sampai fisik sampai penghilangan nyawa, mungkin kalau peristiwanya itu di level pendidikan tinggi kah ataukah di SMA kah gitu ya, tapi sekarang kan sampai SD, sampai anak-anak SD kan begitu kan ya. Jadi kemarin kita mendengar peristiwa ada seorang siswa SD di Bekasi yang kemudian sesak nafas karena diganggu sama teman-teman yang lebih tua. Sesudah itu ada juga siswa SD ya, umur 11 tahun di Tasikmalaya ya, dikatakan dia meninggalnya karena depresi karena mendapatkan perundungan dari teman-temannya, dan itu sebenarnya berulang. Cuman yang terakhir itu sangat ngeri kalau kita mendengar ceritanya ya. Jadi dia sampai diminta atau dipaksa untuk beradegan tidak senonoh dengan kucing begitu, lalu sambil direkam oleh teman-temannya, dan rekamannya itu kemudian disebar ke media sosial hingga akhirnya korban itu mendapatkan perlakuan buruk. Dia kemudian stres, depresi, tidak mau makan, sampai butuh dirawat di rumah sakit dan ternyata meninggal dalam masa perawatan di rumah sakit. Tapi setelah itu ternyata kemudian kalau ditelusuri kisah cerita sebelumnya itu katanya dia juga sudah beberapa kali mengalami kekerasan, gangguan dari teman-temannya begitu ya, dan dia tidak berani bercerita. Dan yang kalau nggak salah saya kemarin itu ya, kalau membaca itu yang anak STM apa ya? Ya, STM atau pokoknya sekolah vokasi lah, yang satu anak cowok dengan anak cowok yang lain begitu ya, itu memukul temannya sampai meninggal ya. Padahal katanya habis berselisih lalu sudah mau saling salaman gitu katanya kan. Ternyata pada waktu salaman itu ditarik sama pelaku lehernya, kemudian korban itu dipukul dengan keras dan ternyata meninggal seketika, karena ketika dibawa ke rumah sakit sudah dikatakan tidak tertolong ya. Jadi kalau kemudian kita lihat hari ini, itu kejadiannya di sekolah gitu loh. Peristiwa-peristiwa begitu itu bisa di sekolah, bisa kadang-kadang di rumah ya, di lingkungan rumah, atau bahkan kemudian di rumah itu sendiri, bukan sekedar di lingkungan pertetanggaannya atau di lingkungan sekitar sekolah, malah di dalam ruang-ruang kelas begitu ya. Malah yang dulu pernah ada itu kan yang dengan sapu ya itu kan di ruang kelas dekat kantor begitu ya, dekat kantor sekolah lah ya. Jadi apa yang kemudian kita temukan hari ini, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, tempat anak-anak yang mestinya itu
terpelihara keamanan, kemuliaan, dan kemudian kehormatan mereka, begitu ya. Justru mereka kemudian harusnya dengan nyaman, tenang belajar di tempat-tempat tersebut, ternyata malah menjadi tempat yang membahayakan untuk mereka. Mereka ternyata banyak yang menjadi korban di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah tadi. Nah, ini kalau kemudian mau kita teruskan catatannya itu banyak sekali ya Mas Ishak ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia di 2021 mencatat ada 17 kasus perundungan di dunia pendidikan. Kasus terbanyak itu ternyata justru dialami oleh anak-anak SD. Kalau kemudian kita mendengar kalimat dari Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ya, Pak Nadiem Makarim, pernah beliau mengatakan ada 3 dosa besar pendidikan hari ini, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual ya. Jadi beliau mengatakan memang perundungan ini sebenarnya kalau kemudian kita bicara gitu ya, kita bicara faktanya, itu siapapun bisa mengindra. Ada masalah itu, ada masalah perundungan itu memang di tengah-tengah anak-anak kita. Meskipun bukan perundungannya sifatnya fisik, yang tidak terlaporkan, yang tidak terdeteksi, yang mungkin kemudian tapi sudah cukup membuat anak-anak kita itu ternyata menjadi anak-anak yang terganggu kesehatan mentalnya bahkan gitu ya, tidak berani sekolah, tidak berani keluar, merasa hancur harga dirinya, tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, mungkin karena perundungan yang sifatnya verbal dan seterusnya. Itu bisa jadi jauh lebih banyak kan, karena yang kemudian viral, yang kemudian menjadi kasus itu kan biasanya kalau yang sampai itu tadi kayak mati, kayak kan begitu itu ya. Ini sebagian saja. Jadi kalau kemudian secara fakta sudahlah pasti kita semua sepakat bahwa ini memang ada darurat bullying, bisa kita bilang seperti itu ya, darurat bullying di negeri ini gitu ya, di tengah-tengah generasi kita. Nah, maka hari ini kita ingin mengangkatnya itu bukan semata-mata karena keviralan, tentu bukan, tapi karena ini adalah perkara penting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, anak-anak kita, yang kita tentu tidak ingin itu tetap ada, terpelihara begitu ya Mas Ishak ya. Tapi justru kemudian harus kita telusuri sebenarnya apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari tren bullying ini. Apa yang menjadi penyebab bullying ini kok jadi tren? Bullying kok jadi tren? Kejahatan tuh itu sebenarnya, kemaksiatan kok jadi tren, itu bagaimana? Apa yang salah begitu ya? Sehingga kemudian kita bisa mengambil tindakan yang harusnya segera kita ambil untuk melakukan penghentian hal tersebut, mensolusi hal tersebut begitu. Nah, kalau kemudian kita bicara dari mana bullying ini berasal ya, mikrofon suaranya ini Mas Ishak juga dengar ya? Oh ya sudah, berarti saya khawatir cuman saya enggak ya? Oh ya baik, berarti ini memang mohon maaf ini sahabat-sahabat yang sedang menyimak perbincangan kita, kalau ada suara seperti ngik-ngik itu ya memang dari sini ya. Ya baik, kalau kemudian kita bicara dengan kasus perundungan ini atau bullying ini, siapa yang kemudian terlibat, dari mana munculnya ya? Coba kita telusuri satu-satu ya Mas Ishak ya. Yang pertama pasti ya dari sang anak itu, ya kan? Anak itu kan pelakunya kan ya. Nah, kan anak itu pelakunya. Nanti anak ini pelakunya ini harus kemudian kita untuk bisa mendapatkan penelusuran yang sahih terkait dengan siapa penanggung jawabnya, itu harus kita pilah itu anak itu kemudian berusia berapa ya. Karena kalau kemudian dalam konsep Islam sebelumnya disclaimer kita sampaikan bahwa ketika kita membahas parenting di sini, termasuk ketika mencoba mencari solusi atas persoalan bullying ini, kita menggunakan sudut pandang pisau analisa perspektif Islam memang, sehingga kemudian juga penawaran solusi yang kita lakukan juga dalam perspektif Islam. Kenapa begitu? Kalau kemudian Anda bertanya kenapa begitu, satu, karena kita memang adalah Muslim ya. Keterikatan kepada syariah Islam itu adalah konsekuensi dari pengakuan keimanan yang kita lakukan. Nanti silakan itu dibuka itu An-Nisa 65, ayat-ayat tentang perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah gitu ya,
intinya itu adalah kalau memang kita ngaku mukmin, ya mestinya memang kita itu kemudian mengambil jalan hidup Islam gitu ya, termasuk dalam menyelesaikan persoalan ini. Dan yang kedua, Islam yang kemudian kita temukan itu dengan kesengajaan, bukan tidak sengaja kita itu memilih jalan hidup Islam ini, sudah diberikan oleh Allah kesempurnaan ya. Di Al-Maidah ayat 3 sudah jelas disampaikan bahwa Islam itu sudah diridhoi oleh Allah untuk menjadi agama kita, dia sudah disempurnakan. Kalau ditambah dengan di An-Nahl 69, dia itu sudah diturunkan dalam bentuk yang tibyanan likulli syai', penjelas atas segala sesuatu, sehingga apa persoalan yang kita mau tanyakan itu sudah ada gitu loh, sudah ada, biar kita nggak trial and error, nyari ternyata nggak ketemu jawabannya. Nah, kita sudah dapat jaminan dari Allah bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu dalam bentuk syariah ini itu sudah tibyanan likulli syai'. Alkitab itu sudah diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk persoalan-persoalan yang kita butuhkan solusinya. Nah, itu mengapa kemudian kita mengambil Islam. Nah, kalau kemudian kita bertanya kepada Islam, nah, para pelaku bullying ini itu ada yang anak-anak, ada yang anak-anak yang ghairu mukallaf, ada yang anak-anak yang mukallaf sudah. Bukan anak-anak berarti ya, sudah dewasa statusnya itu sudah dewasa. Mukallaf itu sudah terbebani hukum, dia sudah kemudian dia sudah berhak untuk diberikan pertanggungjawaban begitu ya, atas segala apa yang dia lakukan sendiri. Tidak bisa dia menyalahkan orang lain kemudian dia dianggap tidak punya salah apa-apa, itu tidak bisa. Sehingga kemudian tidak boleh dijatuhi hukuman pada mereka meskipun statusnya pelajar, meskipun statusnya mahasiswa, misalnya begitu kan ya. Karena kalau hari ini definisi anak itu bisa sampai umur 19 itu. Bisa sampai umur 19 itu kalau pakai aturan sekuler hari ini itu ya. Nah, kalau kemudian dalam Islam ada beda antara anak-anak yang ghairu mukallaf dengan dengan orang yang sudah mukallaf ya, yang sudah terbebani hukum. Kalau sudah terbebani hukum maka di situ berlaku hukum secara lengkap, secara sempurna sebagaimana orang dewasa yang lain. Jadi dia sudah diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia katakan. Kalau misalnya dia mengeluarkan kalimat-kalimat bullying di situ, ejekan, olokan dan seterusnya, itu akan ada pertanggungjawabannya. Kalau kemudian dia melakukan gangguan dengan lisannya, dengan tangannya, dengan gesture isyarat yang kemudian dia lakukan begitu ya, atau kemudian dengan tindakan-tindakan fisik atau apapun itu dalam berbagai macam levelnya, semua sudah ada pertanggungjawabannya di sisi Allah, ada catatan amalnya kan untuk begitu kan ya. Untuk yang mukallaf itu adalah akil dan baligh ya kan. Untuk saat ini, kalau secara fikih kan akil baligh itu adalah ketika ditandai dengan kematangan organ-organ reproduksi kan begitu kan ya. Yang kalau kita bisa melihat dari tanda-tanda seksual sekundernya yang terlihat di luar, misalkan kalau laki-laki itu nanti ada jakun, ada perubahan suara, ada perubahan tubuh ya yang lebih tegap dan seterusnya, ada ihtilam, mimpi basah kan gitu kan ya. Nah, kalau yang perempuan adalah sudah ditandai dengan menstruasi. Nah, itu dengan bergabung dengan akil. Akil itu adalah situasi di mana seseorang itu sudah memiliki kemampuan untuk mengakal atau berpikir. Ya. Pada waktu anak itu usia sekitar 7 tahun itu sebenarnya sudah masuk dalam mumayyiz. Dia sudah punya kemampuan untuk membedakan baik, buruk, benar, salah, perlakuan baik dan perlakuan buruk itu sudah bisa. Makanya ketika misalkan orang tua bercerai itu, ketika anak itu sudah usia mumayyiz dan bisa membedakan kanan, kiri, baik, buruk gitu ya. Itu dia boleh kemudian memilih mana yang mau dia ikuti, ikut bapaknya atau ikut ibunya, karena dia pada saat itu sudah bisa membedakan perlakuan baik atau buruk dari seseorang begitu kan ya. Dia sudah bisa membedakan, mumayyiz, tamyiz itu orangnya mumayyiz. Nah, kalau kemudian mumayyiz ini sebenarnya dari sisi potensi kan berarti dia sudah punya kemampuan untuk berpikir, tinggal kelengkapan sakofah yang dia punya untuk menafsiri setiap peristiwa yang dia punya. Semakin dia lengkap pemahaman-pemahaman yang dia punya, ilmu-ilmu yang dia punya, maka dia tentu saja kemampuan mengakalnya akan lebih bagus kan begitu kan. Nah, akil dan baligh itu adalah mukallaf gitu. Kalau tapi akil itu seharusnya selaras dengan baligh gitu kan. Seharusnya selaras dengan baligh, dan akil itu bisa disiapkan gitu loh. Sehingga kalau pakai usia, batasan usia itu, kalau misalkan tidak sampai
usia sampai usia berapa seseorang itu kok nggak ihtilam, nggak mimpi basah misalkan ya. Baliknya berarti umur berapa. Kalau yang perempuan juga gitu, nggak menstruasi berarti umur berapa maksimalnya begitu. Itu adalah pada maksimal 14 tahun. Sehingga setelah itu pasti mukallaf gitu loh. Itu pasti mukallaf. Jadi kalau anak-anak yang usia SMA, kuliah itu pasti bukan anak. Pasti bukan anak itu. Pasti sudah mukallaf itu ya. Sudah mukallaf meskipun kalau pakai definisi undang-undang perlindungan anak hari ini ataupun benar definisi tentang anak-anak di secara internasional mungkin bisa sampai 19 tahun, bisa sampai 21 tahun begitu. Itu kalau dalam konsep Islam bukan dari konsep Islam itu begitu. Ukurannya bukan itu. Nah, itu dari sisi pelaku ya, anaknya ya. Nah, maka di sini sebenarnya harus dibedakan anak-anak yang dia itu ghairu mukallaf, apalagi kemudian ghairu mukallaf itu ada dua ya, anak-anak usia dini yang itu ghairu mumayyiz dengan anak-anak yang mumayyiz, itu juga berbeda begitu. Kalau jelas-jelas kalau dia itu ghairu mumayyiz ya. Misalkan ada anak kecil memainkan sesuatu begitu, mainan kok ternyata dipukulkan ke teman sampai melukai. Pasti itu bukan karena dia berniat merundung gitu. Misalkan anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi itu bukan dalam rangka merundung, anak itu bukan melakukan bullying, bahkan dia belum ngerti itu bullying itu apa begitu. Tetapi kemudian penanggung jawab yang ada di situ adalah orang-orang dewasa yang kemudian memastikan kalau misalnya anak-anak ini bermain harus dalam pengawasan mereka kan begitu. Tidak boleh ada benda-benda yang membahayakan. Yang kalau kemudian anak-anak ini tadi itu belum bisa megang saja, belum teteh ibaratnya kan begitu kan ya. Motorik halusnya itu masih tidak karu-karuan begitu, masih tidak. Dia tidak bisa megang begitu loh, menaruh dengan baik-baik, memberikan dengan baik nggak bisa, sehingga kemudian bisa jadi ada bahaya-bahaya di situ. Nah itu tentu saja orang tuanya, atau orang dewasa di sekitarnya. Sekarang kita lihat itu dari sisi pelakunya kan begitu kan. Maka kemudian kita telusuri di sini, bisa kita lihat kenapa kemudian kok ada anak yang sanggup melakukan itu berjamaah lagi, ya, kan gitu kan ya, bersama-sama lagi, ngajak teman lagi. Maka di situ ada kita paham bahwa perilaku seseorang itu sebenarnya dibentuk oleh pemahaman yang dia punya, ya kan? Perilaku seseorang itu dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Pemahaman yang dia punya itu ditentukan warnanya seperti apa oleh informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, sakofah-sakofah yang dia gunakan untuk menafsiri sesuatu. Dari mana itu biasanya? Ya, ini kalau kemudian dalam pandangan Islam seharusnya yang membentuk yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk perilakunya dia itu seharusnya adalah pola pikir yang Islami. Pola pikir Islam itu adalah ketika dia menjadikan rujukan dalam memandang segala hal itu adalah ujungnya adalah menggunakan standar yang diberikan oleh Islam, begitu loh ya. Tentang halal haramnya, tentang baik buruknya, tentang terpuji tercelanya. Baik itu ketika dia sedang memahami benda. Nah, ini misalkan ini ada, saya haus, saya mau minum, atau di depan saya ini ada minuman kok coklat bening, ada yang putih, ada yang itu. Maka kemudian ketika dia tuh mau mencoba memahami fakta minuman mana yang mau saya minum, gitu kan ya. Selain dia memahami fakta dari benda-benda yang hendak dia minum tadi, dia harus kaitkan hukumnya benda tadi itu untuk saya minum itu dengan pemahaman yang dia punya tentang kalau saya muslim saya harus minum dan makan hanya yang halal, hanya yang thayyib kan begitu kan ya. Ada adabnya, ada adab makan dan minumnya. Nah, maka itu yang kemudian akan dia gunakan untuk menafsiri fakta sehingga kemudian dia akhirnya punya kesimpulan, ini air putih ternyata berarti boleh saya minum. Oh ini teh, boleh saya minum. Oh ini khamr. Oh ini racun. Oh ini misalkan minuman keras yang lain gitu ya. Nah kalau kemudian ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam, nggak akan saya ambil. Itu kalau dia menafsiri benda. Terus ketika menafsiri perbuatan gitu ya, apakah boleh kemudian saya memukul teman, apakah boleh saya misalkan balas caci mencaci dan seterusnya. Itu semua
yang akan membentuk pemahaman, yang akan membentuk perilakunya itu adalah pemahaman yang dia punya, dan pemahaman itu seperti apa warnanya ditentukan oleh informasi apa yang kemudian dia pakai untuk menafsiri hal tersebut. Kalau benar yaitu yang kemudian disandarkan kepada akidah Islam, maka nanti pemahamannya akhirnya juga menjadi pemahaman yang Islami, pemahaman yang benar. Maka amalnya pun ketika kemudian dikaitkan atau diikat dengan pemahaman itu akan menjadi pemahaman yang akan menjadi amal yang benar. Tapi kalau misalkan salah, misalkan begini, salah itu informasi yang dia punya, informasi itu tidak harus diajarkan di sekolah gitu ya. Tapi dia itu bisa dapat itu dari misalkan dia melihat sinetron. Dia lihat di sinetron itu setiap kali bicara tentang anak muda yang keren gitu ya. Anak muda yang keren itu adalah anak muda yang misalnya kalau ini anak SMA itu yang cowok itu wajahnya good looking, penampilannya perlente, mungkin dia punya kendaraan yang keren gitu ya. Kemudian pacarnya banyak. Kemudian dengan anak-anak yang dibilang kurang keren itu dia menghina, dia punya geng, misalnya begitu kan ya. Dia punya geng. Termasuk kalau kemudian ada yang dirasa mengganggu dia, kemudian gengnya itu akan melakukan kekerasan atas nama si anak ini tadi, misalnya begitu. Itu bisa menjadi informasi pada diri anak-anak kita. Oh, enak ternyata ya. Kalau jadi anak yang paling keren itu ternyata begitu. Dan boleh-boleh saja ternyata membuli begitu, merundung, memukuli, mengeroyok kan begitu. Orang teman-teman yang lain yang kurang keren, salahnya sendiri kok nggak keren kan, berarti kayak begitu. Termasuk juga dia akan belajar, oh ternyata pacaran nggak ada masalah, malah keren itu keren gitu loh. Ada trek-trekan sampai kemudian kalau perlu marah-marah sama orang tua yang minta dipenuhi, dibelikan motor yang bisa dia predeli untuk trek-trekan, itu juga keren. Nah, itu dia belajar dari mana? Dari informasi-informasi dia terima. Kan begitulah, informasi itu dia jadikan sandaran misalnya begitu untuk menentukan dan membentuk pemahamannya. Ya tentu salah pemahamannya. Pemahaman yang salah yang menentukan amal yang salah, kan begitu. Nah, maka di sini kalau kemudian mau kita telusuri itu dari mana? Dari mana anak-anak itu mendapatkan pemahaman yang kemudian akhirnya melahirkan perilaku yang salah itu. Nah, kita akan bicara tentang siapa saja pelaku pendidikan anak atau generasi. Awalnya basic awalnya itu pasti adalah rumah dan orang tua. Rasul sendiri sudah mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, ya kan? Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang kemudian akan membuat anak ini tadi mau jadi Yahudikah, Nasranikah, Majusikah. Berarti berawal dari ada guru pertama di situ, peletak dasar warna kepribadian sang anak. Sekolah pertama anak itu adalah rumah, itu adalah bapak ibunya. Termasuk di sini adalah yang mengajarkan anak-anak itu ini bukan sekedar informasi-informasi yang membentuk kognitifnya, termasuk rasa yang dia punya, ya. Mengenali bahwa dia itu mempunyai naluri untuk melangsungkan untuk mempertahankan eksistensi diri, ya. Naluri ghoriza bako, dia suka dipuji, suka mendapat pujian, suka kekuasaan. Ini kalau pada orang dewasa penampakannya bisa cinta jabatan, cinta harta, cinta kedudukan. Nah, ini kalau pada anak-anak mungkin ya, dia suka menjadi orang yang dianggap hebat gitu ya, anak yang dianggap keren, yang disukai oleh teman-temannya. Nah, jadi primadona, jadi rebutan, misalnya begitu. Jadi anak-anak yang dianggap pengaruhnya paling bagus, paling besar, misalnya begitu. Nah, itu persoalan mengenali ghoriza, dan kemudian anak-anak ini memiliki pemahaman yang benar tentang ghoriza tersebut, bagaimana cara pemenuhannya. Kalau kemudian seorang anak tidak pernah kemudian dia diajarkan tentang membela diri, misalkan ya, membela diri. Jadi setiap kali dia itu misalkan bermain, dia kan punya mainan. Ada ada teman lain yang juga kemudian menginginkan mainannya. Kan wajar kan, kemudian bisa jadi ada rebutan, ya kan? Nah, naluri anak-anak tadi yang punya ghoriza bako tadi, yang satu dia pengen itu kok bagus ya, kan dia ingin memiliki. Nah, naluri dari sang anak yang memiliki barang tadi sama, dia juga punya ghoriza bako. Ini punya saya kok direbut, kan gitu kan ya. Nah, sama-sama karena berada naluri. Tetapi bagaimana, bukan nalurinya yang salah gitu loh. Tetap dia itu menciptaan Allah, tetapi bagaimana kemudian anak-anak tadi itu belajar mengenali, oh ini ternyata adalah perasaan yang akan buat dia itu sedih ataukah senang. Ini
ini rasa nyaman, ini rasa disayang, ini rasa dihargai gitu ya. Itu yang mengajarkan orang tuanya. Termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan perasaan tersebut, itu juga orang tuanya ya, orang-orang yang mengawali tadi. Nah, termasuk di situ misalkan kalau seorang anak misalkan sejak awal dia tidak pernah diajari bahwa kalau misalkan dia itu direbut barangnya, dia tidak suka atau dia kemudian tiba-tiba dipukul temannya, dia merasa tersakiti. Tapi yang kemudian diajarkan oleh orang tuanya adalah sudah, kasihkan, suruh ngalah terus benar begitu ya, tanpa kemudian dia dikenal bahwa sebenarnya dia punya hak loh. Saya kan harus aman, tidak boleh kemudian sampai ada yang menyakiti saya, tidak boleh ada yang membahayakan saya kan, tidak boleh ada yang mendorong saya, tidak boleh ada yang memukul saya, tidak boleh ada yang kemudian menghina saya. Dia tidak diajari itu, tetapi sudah, kasihkan saja, pinjamkan saja kan gitu, terus-terusan sampai kemudian akhirnya membentuk pada dirinya itu sebuah persepsi tentang oh ternyata kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik menurut saya, yang tidak nyaman untuk saya, yang benar itu adalah ngalah gitu. Satu sisi itu akan memunculkan sebuah mentalitas yang tidak tepat pada waktu saat dibutuhkan untuk dia itu fight. Dia tidak akan fight kalau seperti itu. Dia dipukul temannya langsung menerima. Padahal siklus perundungan itu terjadi ketika ada anak yang merasa kuat, kemudian dia melakukan perundungan pada orang yang dirasa itu lebih lemah, kemudian yang lemah itu membiarkan. Tidak ada satu keberanian sedikit pun, tidak ada sebuah perlawanan sedikit pun. Itu kemudian membuat siklus itu semakin terulang lagi. Ketika terulang, yang satu si korban semakin merasa memang aku ini sangat lemah, tidak bisa apa-apa, pokoknya memang ini nasibku begitu. Yang satunya semakin merasa di atas angin, jadi semakin mengulang lagi. Jadi satu sisi akhirnya anak ini tadi karena salah asuh dalam hal mengenalkan rasa perasaan naluri itu dengan tepat gitu ya, dan bagaimana kemudian pemenuhan terhadap kebutuhan naluri tersebut bisa memunculkan sebuah karakter mental yang seperti itu yang tidak tepat. Satu sisi yang satunya tadi yang ketika kemudian dia melakukan tadi itu ya, karena karakternya mungkin dia merasa lebih berani, dominan gitu kan ya, dia merebut tapi tidak pernah diingatkan, sudah biarkan yang namanya anak-anak, maka dia juga tidak akan merasa bahwa ini salah gitu. Dia bahkan mendorong temannya sampai nangis, dia bahkan merebut ini juga ternyata juga dibolehin, maka dia akan merasa oh dengan cara seperti itu dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Kan dia ingin itu kan, memiliki segala sesuatu, memiliki ini, memiliki itu. Nah kemudian ini dibolehkan. Nah maka itu juga akan membuat sebuah mental yang tidak sehat juga, tidak benar juga. Berawal dari situ juga. Sebelum nanti kemudian ada perjalanan untuk membentuk pemahaman. Nah kan akil tadi kan proses juga. Penanaman kemampuan berpikir itu kan nanti sambil jalan. Tapi naluri itu juga berpengaruh begitu loh. Ya kan? Jadi nggak semata-mata karena hanya diajari secara kognitifnya, tetapi ketika dia tidak dibesarkan dengan proses pemenuhan terhadap naluri-naluri yang benar di awal fase kehidupannya, itu juga bisa memunculkan karakter anak yang suka membuli, suka memaksa, suka tidak mengenal empati. Ada yang kemudian melahirkan anak-anak yang sejak awal juga bermental kalah, bermental tidak mungkin melawan, tidak sanggup melawan kan begitu. Dan itu akhirnya akan ketemu di dunia nyata nanti itu menjadi satu yang memunculkan peluang terjadinya bullying tadi dan melestarikan bullying itu tadi begitu ya. Itu awalnya. Tapi kalau kemudian kita terus lagi ke semakin dalam perjalanan pertumbuhannya begitu kan ya. Maka sebenarnya amal tadi kan tetap harusnya bisa dikoreksi dengan pemahaman. Nah, faktanya kemudian hari ini ternyata pemahaman yang mereka butuhkan ya seharusnya dibutuhkan oleh anak-anak kita itu kan satu proses pendidikan yang akan mencetak mereka memiliki profil berkepribadian Islam, solih, taat pada syariah, muslih, dia itu siap untuk kemudian melaksanakan syariah tadi dan juga kemudian mempertahankannya dan juga mengoreksi ketika ada kesalahan di luar dirinya. Jadi misalnya ada kemaksiatan begitu kan ya. Jadi dia tidak hanya solih sendiri tapi dia juga muslim. Dia akan berusaha memperbaiki. Dia tidak rela misalnya ada temannya kok ngolok-ngolok seperti itu dengan temannya yang lain. Dia kalau dia tuh paham bahwa dia sudah terbentuk karakter solih dan muslihnya tadi, maka dia akan berani untuk kemudian mengingatkan temannya yang sewenang-wenang tadi. Atau mungkin melaporkan ke orang yang dianggap lebih mampu, atau mungkin kemudian mencari pertolongan. Itu ada
keberanian untuk mengoreksi situasi salah gitu loh. Itu karakter yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak kita. Dan proses pendidikan itu berkesinambungan mulai dari rumah, lalu kemudian ketika mereka diperkenalkan dengan guru-guru lain dan tempat-tempat sekolah lain, yaitu sekolah formal begitu. Maka kurikulumnya berarti harus membentuk profil tersebut sampai kemudian pada level pendidikan tinggi, sampai kemudian juga sekolah besar anak-anak kita atau generasi kita. Sekolah besar anak-anak kita itu adalah bukan sekolah tetapi masyarakat, lingkungan. Nah, di situ berarti berpadu juga penerapan hukum-hukum yang lain oleh negara, misalkan sistem media. Apa sih film-film yang boleh diproduksi, yang kemudian tayang di TV-TV, yang tayang di YouTube, yang tayang di sosmed dan seterusnya. Bagaimana mekanisme yang dimiliki oleh negara untuk menjaga generasi dari hal-hal yang merusak. Anak-anak kita itu tidak belajar tentang friend with benefit. Ya. Mau habis ya. Baik, saya lanjutin sebentar. Anak-anak kita tidak belajar tentang bagaimana keseruan atau enaknya melakukan gonta-ganti pasangan zina seperti kucing komplek itu dari sekolah, enggak, tentu tidak. Tapi justru dari apa yang ada dia di tengah-tengah masyarakat sebagai tempat sekolah besarnya mereka. Maka disitulah kemudian ada peran amar ma'ruf nahi mungkar oleh masyarakat, ada peran negara sebagai pemilik kekuasaan untuk menerapkan aturan yang benar dan menjaga dengan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar. Nah, kalau kemudian kita lihat hari ini para pelaku bullying ini itu semuanya dihantam anak-anak misalnya begitu, tidak ada efek jerah sama sekali. Kalau anak-anak memang dia tidak ada yang namanya hukuman atau sanksi dari negara, tetapi takdib, semacam sanksi dalam rangka pendidikan oleh orang tuanya, oleh gurunya, itu dibolehkan sebelum anak-anak mukallaf. Tapi kalau setelah mukallaf itu dia seperti orang dewasa yang lain. Sama seperti dia akan dijatuhi hukuman oleh negara begitu. Karena itulah orang tua dan para pendidik ini akan berusaha untuk mempersiapkan anak sebelum mukallaf. Memang dia itu sudah memiliki pemahaman yang dia butuhkan untuk menjalani hidup dengan tepat. Mungkin itu dulu ya, Mas Ishak ya. Ini sudah dikode-kode ini. Baik, kita lanjutkan nanti setelah baik. Dulur El Victor, menarik sekali pembahasannya mengenai tren bullying kali ini bersama Ustazah Haja Faisha Roshidah. Anda juga boleh bergabung nanti di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Baik, dulur reflektor, kita lanjutkan kembali ngaji parenting bersama Ustazah Haja Roshidah Faisha. Ustazah, sudah ada yang masuk pertanyaan yang pertama ini. Apa boleh masuk? Iya, semoga pertanyaan. Ini mengenai dari mana ini, Ibu siapa? Tidak, Ibu Indah ya, dari Ibu Indah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kebetulan anak saya ini sejak dari SD bahkan sampai SMA sekarang sering kali jadi bahan bully. Sampai suatu ketika dia tidak mau sekolah dan seperti tertekan dengan sikap temannya. Tapi anehnya ketika saya komunikasi dengan gurunya, kesannya malah cuek aja. Bagaimana sikap kita seperti ini? Kalau orang tua mendapati anaknya bercerita tentang kesulitan yang dihadapi oleh anaknya di sekolah, perlakuan tidak baik dari teman-temannya, wajib orang tua memberi perhatian ya. Apalagi kalau itu masih anak-anak ya, masih anak-anak. Dan harus kemudian kita meresponnya dengan tepat supaya itu nanti tidak keterusan membentuk profil yang salah ya. Di antara yang kemudian harus sudah terbentuk pada anak-anak kita pada waktu dia sebelum masuk ke usia mumayyiz atau sekolah formal usia SD misalkan begitu ya, sebelum masuk ke situ, di antara yang sudah mulai terbentuk itu kan tentang profil diri, gambaran tentang profil diri, labeling bahwa saya itu anak yang berharga, saya itu anak baik, saya itu anak soleh, saya itu anak hebat, saya itu anak yang disayangi oleh orang tua saya itu anak yang disayangi oleh semua orang. Tidak boleh saya itu kemudian diperlakukan semena-mena oleh siapapun, sebagaimana saya juga tidak boleh memperlakukan semena-mena orang lain. Nah, itu tuh maksudnya seperti itu tuh harus sudah mulai tertanam. Ya kan, tertanam ketika misalkan setiap anak itu kemudian melakukan kebaikan kan, oh pinternya, berarti dia pinter kan gitu kan. Nanti karena dia akan ketemu dengan situasi di mana dia mungkin digoblok-goblokkan oleh orang lain gitu kan, bisa jadi kan. Ada orang yang mengatakan, oh
kau goblok, kau ini begini begitu, misalnya begitu, yang dijelek-jelekan lah atau kemudian direndah-rendahkan. Tapi ketika kemudian dia di rumah, dia itu sudah terbiasa sebelum itu terbangun profil hebatnya. Memang dibangun itu oleh pendidikan pertama itu sudah mulai membangun profil itu begitu. Kamu itu anak soleh, diciptakan oleh Allah itu tidak main-main. Kata Allah itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna begitu kan ya. Mata yang lengkap begini itu hebat. Itu keren gitu loh. Itu namanya ganteng, itu namanya cantik begitu. Jadi ketika kemudian ada orang yang kemudian menghinanya, kemudian persoalan fisik misalkan, oh kok matanya begini, matanya sipit, oh matanya besar, oh bibirnya tipis, bibirnya ini, rambutnya kriwul atau misal begitu ya, maka dia sudah mengerti bahwa itu kan ciptaan Allah. Memang dia itu berarti sedang menghina ciptaan Allah. Ini sesuatu yang sifatnya akidah sebenarnya sudah bisa ditanamkan sejak awal begitu, sudah bisa ditanamkan sejak awal. Termasuk ketika nanti semakin dia besar, kita kan sudah mulai bisa memberikan pemahaman yang sifatnya mulai abstrak. Misalkan inna akramakum indallahi atqakum. Oh, sebenarnya yang keren itu bukan anak-anak yang dia itu sudah punya HP, dibelikan oleh orang tuanya HP. HP-nya ada gamenya apa, atau sepedanya mereknya apa, dia punya mainan apa. Sama sekali enggak hebat, nah. Enggak hebat. Kalau kata Allah itu orang yang paling baik, yang paling mulia, yang sama Allah itu diposisikan tuh paling bagus, paling tinggi itu yang paling takwa. Yang paling takwa itu yang gimana? Yang paling nurut sama Allah. Disuruh sholat, oh dia ternyata yang paling rajin sholat. Keren. Kamu keren. Kamu hebat. Selalu sholat 5 waktu. Coba temanmu bagaimana? Gitu. Kalau mereka tidak melakukan sholat itu, berarti kalah hebat sama kamu. Meskipun dia mengolok-olok kamu begini gitu ya, misalnya yang jelek-jelek begitu, yang kita mungkin tidak biasa menirukan dan tidak bisa mendengar itu, kita katakan itu nggak membuat kamu jadi jelek, karena sesungguhnya Allah yang lihat, Allah yang tahu. Semua orang yang baik juga ngerti anak baik itu seperti apa. Kalau kalimatnya, mulutnya itu mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, padahal kan tadi kata Allah yang paling mulia itu anak yang paling bertakwa, yang paling nurut sama Allah. Allah mengatakan falyakul khairan aw liyasmut, ngomong baik saja, kalau nggak bisa diam. Kan kita mulai bisa ajarkan itu begitu. Artinya untuk pertanyaan tadi, kita sebagai orang tua kita harus memberikan motivasi. Jadi kalau misalkan misalkan menemukan ini kasusnya misalkan SD ya, kita ketemu begitu, kuatkan profil itu supaya kemudian dia itu memiliki memang kepercayaan diri dari dalam, berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan keterpenuhan kebutuhan dia akan pujian, akan kasih sayang, supaya membuat dia secure begitu loh ya. Itu harus di saat itu sudah dipenuhi. Jangan dianggap remeh lalu dibiarkan. Ketika dibiarkan tadi itu loh, nanti dia mulai merasa sudahlah, memang berarti ya nggak apa-apa, berarti kalau saya itu diolok-olokin seperti itu, memang aku yang begini ini, memang kulitku itu hitam, memang aku itu kriwul, memang kayaknya memang kriwul itu memang nggak keren. Buktinya di TV itu namanya iklan sampo tidak pernah ada rambut kriwul, adanya itu yang lurus misalnya begitu kan ya. Nah, jadi dia akhirnya menafsir sendiri kan dengan pemahaman yang salah. Maka itu harus segera diluruskan oleh orang tuanya saat itu. Termasuk kebutuhan dia untuk merasa disayang gitu, berharga. Kan dia mengira oh ternyata dia sampai nangis cerita juga bapak ibunya juga nggak pay attention, nggak ngasih perhatian. Dia akhirnya kan merasa sendirian. Sudahlah, besok nggak usah cerita lagi. Kalau dia mendapatkan perlakuan seperti itu, tak simpan saja. Bahkan kita sampai mengalami misalkan sodomi, bahkan ternyata dia diam saja akhirnya. Nah, itu sesuatu yang malah keliru. Jadi prinsip pertama ketika orang tua mendapati ada anak yang seperti itu, harus perhatian, cari tahu. Kalau memang kemudian ternyata memang dari penelusuran tadi itu kita menemukan, oh ternyata anak saya yang terlalu over sensitif gitu ya, terlalu lemah, cara mau temannya sih nggak sampai membuli, cuman dia ternyata dia yang ternyata terlalu lebay dalam melihat fakta itu. Kita bisa menunjukkan kepada dia bagaimana tafsiran atas satu peristiwa tadi, misalkan begitu. Tapi kalau misalkan ternyata dalam penelusuran kita menemukan, oh iya ini ada yang tidak tepat, ini temannya ini ada yang salah ini, begitu. Maka kalau seperti itu kita ajari anak kita melawan. Karena itu untuk membuat dia itu memiliki kemampuan untuk memenuhi naluri mempertahankan dirinya dengan benar. Ya. Kalaupun misalkan nanti itu dia dalam keadaan punya kemampuan fisik, bahkan bisa silat, badannya kuat untuk kemudian melawan, tapi kemudian dia tidak memilih melawan pada satu saat nanti misalkan begitu. Tetapi itu bukan karena dia lemah gitu loh. Jadi diajari untuk melawan dulu. Mau kemudian ternyata dia
hari ini tuh dia itu sangat, misalkan fisiknya tuh jauh lebih kecil begitu ya, tapi keberanian itu harus muncul. Nggak boleh ada yang menendang kamu, nak. Nggak boleh ada yang kemudian memukul kamu padahal kamu nggak melakukan apapun, itu nggak boleh. Wong kata Allah itu semua tubuh kita ini itu diciptakan dengan penuh kemuliaan, nggak boleh ada yang mencederai. Kalau ada yang melanggar, misalkan ya satu gigi sampai dirontokkan, itu loh bahkan boleh diminta ganti giginya tadi itu, dilukai yang sama, misalnya begitu. Jadi ini nggak main-main, nggak boleh ada yang menyakiti kamu. Jadi kalau kamu ada yang melakukan seperti itu, ingatkan, jangan lakukan begitu ya. Kamu harus sampaikan, kamu harus dengan sekeras yang kamu bisa, kamu harus tunjukkan bahwa kamu tidak menerima itu. Kalau kamu lakukan seperti itu lagi, begitu ya, aku mau laporkan ke guru atau kemudian sampaikan ke orang tuamu, orang tuaku akan ke rumahmu dan seterusnya, itu harus ditunjukkan bahwa dia harus melakukan perlawanan. Nah, di situ dia paham bahwa dia harus melawan. Satu saat misalkan kemudian dia itu punya kemampuan yang lebih daripada musuhnya tadi, dia lalu kemudian memilih untuk tidak melawan tapi mempertahankan mengendalikan diri. Itu karena kontrol, karena pemahaman, bukan karena ketakutan. Saya tidak melawan karena saya nggak mungkin menang. Nah, itu tidak boleh begitu. Nah, nanti semakin besar begitu kan ya, semakin besar itu akan kontrol terhadap perilaku itu akan diambil alih oleh pemahaman. Pemahaman. Lah hari ini yang kemudian juga membentuk pemahaman anak-anak kita sampai membentuk mindset dia tentang mulia tidak mulia, keren tidak keren, itu sangat bersifat materialistis, karena yang sedang mendominasi, yang menjadi atmosfer lingkup kehidupan kita kan kehidupan sekuler yang kapitalistik begitu loh. Kapitalisme. Kapital jadi ide yang menjadikan kapital sebagai penentu baik buruk, halal haram, terpuji tercela, keren tidak keren, itu kan ukuran-ukuran yang sifatnya sangat materialistis gitu. Nah, itu yang kemudian juga harus kita selalu kuatkan untuk membuat anak-anak itu punya pemahaman yang benar begitu. Jadi keren itu bukan kalau kamu trek-trekan liar, balapan liar lalu menang. Kamu punya pacar di setiap kecamatan itu ada catatan pacarmu, rekam jejakmu, bukan. Kalau itu keharuman, itu tidak ada kekerenan sama sekali di sana. Jadi kayak begitu itu harus terus dilakukan gitu. Begitu. Jam 8 sudah habis. Ya, itu untuk yang harus dilakukan begitu ya Bu ya. Saya kira bagaimanapun juga untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan bullying ini tadi dikembalikan kepada pelaku yang bertanggung jawab atas pendidikan generasi itu tidak hanya orang tua, tidak hanya rumah. Di situ ada sekolah, di situ ada masyarakat sebagai sekolah besar, ada sekolah yang harus kurikulumnya itu memang membentuk anak-anak yang berkepribadian Islam yang kuat, ada masyarakat yang peduli, yang nggak cuek, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap kali ada melakukan kemaksiatan, ada yang melakukan kerusakan, harus segera diluruskan, dan ada negara sebagai penanggung jawab utama yang dia bertanggung jawab untuk menerapkan aturan yang benar dan menjaganya dari setiap orang-orang yang melanggarnya, yang merusaknya. Saya kira itu mungkin yang bisa kita bahas hari ini karena keterbatasan waktu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan hal yang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Baik Dulur Al-Victor, memang semua organ dari negara, baik dari keluarga, masyarakat maupun negara juga mempunyai kendali juga dalam mengatur kehidupan kita semua. Tapi yang terpenting bagaimana kita membangun dan menanam profil Islami yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah SWT di dalam Al-Quran sebagai prinsip utama. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita sebagai orang tua harus mempunyai peran dalam membentuk karakter anak. Baik Dulur Al-Victor, terima kasih Anda sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf yang tadi menelpon maupun yang mengirimkan pesan karena memang keterbatasan waktu. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu keempat di hari Kamis Insya Allah, karena memang 1 bulan 1 kali. Terima kasih Dulur sudah mengikuti. Mohon maaf, saya Ishak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.